sampai Z yang tidak saya sebutkan satu persatu karena terbatas layar saya ini. Yang jelas puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paul Zaitun, dan nanti juga untuk pujian kita akan dilayani oleh Brother Eric Yonatan ya. Boleh saya tema saat malam hari ini kuat karena Tuhan. Nanti banyak yang akan dikupas oleh hambanya ya. Dan nanti mungkin seperti biasa kita boleh mempersiapkan pertanyaan dan nanti mungkin bisa dibahas oleh Bapak Pendeta. Saya serahkan ke Bro Eric ya, pujian. Silakan Pak Eric. Makasih Kak Agus. Ya, thank you. Ya, shalom pria-prianya Tuhan, pria-pria AMC dimanapun berada, ada yang di Bandung, di luar kota ya, semuanya berkumpul saat malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita memuji, muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan setiap kita ya. Kita nyanyikan Kaulah Perisaiku. Pulihkan jiwaku
Bapak, buat kesempatan malam hari ini kami bersyukur Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menjadi perisai hidup kami Tuhan, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, sekalipun kami berada dalam kesesakan, sekalipun kami menghadapi badai kehidupan Tuhan, namun kami percaya janji-Mu Tuhan selalu berlaku dalam setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan, pihak-pihaknya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan hidup terus Tuhan di dalam Engkau Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Setiap masalah kami yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar Tuhan. Kami yang sakit jiwa Tuhan akan memberikan kesembuhan Tuhan. Kami yang dalam persoalan Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan pada setiap kami Tuhan yang malam hari ini mengikuti ibadah AMC ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Om Paul yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu boleh diungkapkan Tuhan, kami boleh terima Tuhan, firman itu menjadi kekuatan buat kami, menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah-buah Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan jalannya ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya, biar Roh Kudus-Mu hadir pada setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Mungkin kami nggak bisa bersama, tapi lewat Zoom ini kami percaya Tuhan, Roh Tuhan bekerja pada setiap hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan, boleh menghidupi firman-Mu yang sebentar kami akan terima Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan pada moderator. Ya, terima kasih buat Bro Erik ya, buat pujiannya. Dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paul itu untuk tempat dan waktu, saya persilahkan Pak. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, shalom semua. Ya, salam sejahtera dalam cinta dan kasih Tuhan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim gembala yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan benih firman Tuhan pada saat malam hari ini ya. Yang kedua, terima kasih kepada koordinator AMC ya, Bapak Haiki, Bapak Yusman, Bapak Andreas ya, kiranya Tuhan memberkati. Ya, dan tak lupa malam ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta Jimmy Triatna ya, Majelis Daerah GPPS Jawa Barat ya, kiranya Tuhan memberkati ya. Baiklah Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu tema yang akan kita pelajari pada saat malam hari ini oleh tim gembala, koordinator AMC memberikan saya satu tema adalah kuat karena Tuhan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kuat karena Tuhan, Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita semuanya ingin kuat ya. Kita masih ingat di masa-masa muda kita dahulu ya, kita tentu olahraga ya,
kita melakukan satu latihan-latihan ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sebagainya dengan tujuan supaya memiliki satu kekuatan fisikal ya. Nah, saudara perhatikan, namun yang akan kita bahas pada saat malam hari ini itu adalah kekuatan secara spiritual. Mengapa? Sebab pada akhir zaman kita melihat di tengah pandemi COVID-19 itu terjadi satu dekadensi kekuatan daripada kehidupan manusia ya. Kekuatan manusia mulai down ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita coba belajar dari Efesus 6 ayat 1 ya. Kita akan cek ya. Efesus 6 ayat 1. Ya, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ulangi sekali lagi. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya para kaum pria. Ayat ini ditujukan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus tatkala itu, di mana mereka mengalami yang tadi saya katakan suatu dekadensi kekuatan mereka, ya terjadi penurunan nilai-nilai kekuatan spiritual, ya. Mereka mulai terkontaminasi dengan pola dunia, ya, pola kedagingan, ya, kompromisis dengan hal-hal yang berkaitan dengan okultus dan sebagainya. Jadi secara kekuatan spiritual itu mereka mulai down. Nah, Paulus atas ilham roh ini memberikan nasihat pada mereka. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Realitas semacam ini saudara perhatikan, kaum pria perlu perhatikan bahwa di tengah pandemi COVID-19, hal tersebut terjadi bukan hanya turunnya nilai kekuatan fisikal kita, ya, tapi pengaruh dari dampak dari pandemi itu juga menurunkan nilai-nilai kekuatan spiritual dari umat manusia. Nah, kita akan cek terlebih dahulu makna kata kuat dan juga makna kata di dalam, ya. Ya, coba kita akan cek. Apa yang dimaksud dengan kata kuat? Nah, saya coba membuka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maknanya cukup banyak, ya. Ya, saya akan bacakan saja. Definisi kata kuat itu menurut KBBI itu artinya banyak tenaganya, ya. Ada dayanya, ya. Dia mampu mengangkat. Bayangkan seorang olahragawan di Olimpiade itu beratnya sekian kilo, dia bisa mengangkat, ya, dengan kekuatan ratusan kilo, ya. Itu artinya kuat. Nah, yang kedua, kuat itu artinya tahan, ya, tidak mudah patah, tidak mudah rusak, putus dan sebagainya, ya. Yang ketiga, kata kuat itu artinya tidak mudah tergoyahkan, ya, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh, ya. Dia dia tetap teguh, ya, mempertahankan prinsip iman, ya, dia berpendirian, ada satu kemauan dan sebagainya. Nah, kata kuat juga bisa mengandung makna artinya ketat, ya. Itu yang berkaitan dengan kekuatan pertahanan, ya. Begitu ketat pertahanan, ya, suatu negara. Begitu ketat, begitu kuat penjagaan, ya, suatu negara dan sebagainya. Nah, kata kuat juga yang kelima itu artinya tahan, ya. Dia bisa bertahan menghadapi satu penderitaan, rasa sakit dan sebagainya, itu artinya kuat. Nah, selanjutnya kita lihat, ya. Kata kuat juga bisa artinya kencang, ya. Nah, itu berkaitan dengan tentang angin, ya. Angin begitu kuat, ya. Kalau kita melihat tornado itu, saudara perhatikan kekuatannya, kekencangannya itu bisa 200 km per jam, ya. Itu kekuatan, ya.
Nah, kata kuat juga bisa artinya berat, ya, ada satu tekanan, ya, ada satu tekanan. Kata kuat juga bisa berarti dia keras, ya, nyaring. Nah, itu berkaitan dengan teriakan, ya, berkaitan dengan teriakan. Biasanya dari kita dari suku Minahasa dan juga dari Batak, ya, itu suaranya, nah, saudara perhatikan itu banter-banter, saudara. Kenapa? Kalau kita panggil orang tua di kebun itu berteriak, ya, kencang, nyaring, ya. Nah, ini saudara perhatikan. Nah, terus selanjutnya kata kuat juga bisa berkaitan dengan kata erat, ya, kuat, erat ikatannya, ya, dan sebagainya. Kata kuat berarti dia mampu, dia ada kuasa untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir, kata kuat itu artinya mempunyai keunggulan, ya, ada capability, ya, dia punya kompetensi dalam hal kekuatan. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua, kita cek dulu latar belakangnya, ya. Apa yang dimaksud dengan kata di dalam Tuhan, ya. Nah, ini sudah perhatikan. Saya membahas ada beberapa hal, ya. Coba lanjut. Nah, arti dalam Tuhan, saudara perhatikan, kita kuat di dalam Tuhan, berarti orang itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Arti di dalam Tuhan itu berarti dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Arti di dalam Tuhan berarti dia taat melakukan firman-Nya. Arti di dalam Tuhan berarti dia hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, arti di dalam Tuhan berarti dia selalu hidup dalam cinta dan kasih-Nya. Nah, ini sekilas pandang saya membahas tentang tema pada saat malam hari ini, ya. Sebab kita akan berbicara tentang kuat karena Tuhan atau kuat di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya, saudara perhatikan, kita akan cek, ya, mengapa kita sebagai umat Tuhan, khususnya kaum pria, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ini sangat penting untuk kita renungkan pada malam hari ini. Nah, jawabannya ada beberapa jawaban. Ya, kita cek di sini, ya. Yang pertama, mengapa kita harus kuat dalam Tuhan? Karena ini merupakan suatu perintah Tuhan dalam realitas kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai kaum pria. Ya, dan perintah ini ada planning Tuhan dalamnya, ada maksud Tuhan. Untuk apa? Kalau Tuhan berfirman, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ada satu planning. Ya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus kuat dalam Tuhan? Kenapa? Nah, ini saudara perhatikan. Karena adanya suatu tantangan. Tantangan ini sangat berat, saudara. Ya. Dampak dari pandemi COVID-19 di tengah masa sukar itu adalah berdampak pada ekonomi, bisnis, ya, keluarga, ibadah kita, termasuk pelayanan kita. Ini tantangan. Ini saudara perhatikan. Sehingga kita harus kuat dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, kita akan cek, ya. Mengapa kita harus kuat dalam Tuhan? Ya. Karena adanya suatu ujian, proses. Jadi tantangan-tantangan yang datang, perintah Tuhan yang pertama ini kita harus stay di sini, ya. Terus yang kedua ada suatu tantangan. Nah, tantangan yang datang dalam kehidupan kita ini merupakan suatu yang diizinkan Tuhan dan merupakan suatu proses, ya, dalam kehidupan saya dan saudara sebagai kaum pria. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan sebagai gereja Tuhan masa kini, khususnya kaum pria, ya. Nah, ini sekilas pandang bagian yang kedua, ya, mengapa kita harus kuat dalam Tuhan. Ada 3 hal. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Ya, kita mulai masuk pada isinya, ya. Ya, dalam hal apa? Saya dan saudara sebagai kaum pria, kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, ini akan kita bahas.
di tengah pandemi COVID, di tengah masa sukar, saudara perhatikan, mau tidak mau kita harus kuat. Ya, dalam hal apa saya dan saudara harus kuat dalam Tuhan? Yang pertama kita cek ya, kita harus kuat untuk menghadapi masa sukar. Masa sukar sekarang, saudara perhatikan atas seizin Tuhan, terjadi yang namanya pandemi COVID. Ya. Varian lama sudah berlalu, muncul vertikal ke atas. Dampaknya ini sangat dahsyat dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, saudara perhatikan. Jadi langkah awal kita harus kuat menghadapi masa sukar. Coba kita cek ya dari 2 Korintus 4. Ya. Coba slide-nya tadi bisa ditampilkan. 2 Korintus 4 tadi ayat, ya kita cek ya. 2 Korintus 4 ya. Ayat 8 sampai 12. Ya, coba kita cek ya. Nah, apa bunyinya? Saudara perhatikan ya. Dalam segala hal, saudara perhatikan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, ini masa sukar yang dialami oleh Paulus. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, perhatikan ya, ayat yang ke-11. Sebab kami, saudara perhatikan, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, jadi saudara perhatikan, kaum pria yang saya kasihi, dalam konteks apa kita harus kuat dalam hal ini, di dalam Tuhan, menghadapi yang namanya masa sukar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 cukup jelas di sana ya, bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Nah, kita lihat 2 Timotius 3 ini berbicara apa? Masa sukar di mana manusia apa? Mengalami dekadensi iman, mengalami dekadensi kekuatan imannya, mengalami suatu dekadensi love ya. Dan terjadi satu kerusakan karakter dalam kehidupan manusia pada akhir zaman sesuai dengan nubuatan dari 2 Timotius pasal 3 tadi. Nah, kalau kita sebagai kaum pria tidak kuat menghadapi masa sukar seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus, ya, maka kita akan down, saudara. Banyak kita lihat ya, di antara umat Tuhan di era sekarang, mereka nggak kuat sama sekali menghadapi realitas masa sukar. Nah, ini saudara perhatikan. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan sebagai umatnya. Ya. Nah, yang kedua kita coba cek. Nah, yang kedua, dalam hal apa kita harus kuat di dalam Tuhan atau kuat karena Tuhan? Itu dalam konteks kegagalan. Ya. Coba kita cek Lukas 5 ya, Lukas 5 ayat 4 dan 5. Ya, Lukas 5 ayat 4 dan 5. Kita harus kuat menghadapi kegagalan dalam kehidupan kita. Disebut di sini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, perhatikan ayat 5.
Ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa." Nah, saudara perhatikan. Ini berbicara tentang konteks kegagalan. Ya. Nah, bukankah kadangkala umat manusia, khususnya kaum pria dari umat Tuhan, itu mengalami hal yang sama. Ya, bisnis itu tidak selamanya berhasil ya. Ada waktu-waktu di mana terjadi satu tanda kutip kegagalan. Seorang anak Tuhan di Korea Selatan, dia seorang pebisnis, dia anak Tuhan yang begitu cinta Tuhan, anak Tuhan yang takut Tuhan, ya, dia suka berkorban dan sebagainya. Tapi suatu ketika dia diizinkan Tuhan mengalami suatu kegagalan beberapa bulan lalu ya. Dia mengalami kerugian sebesar sekian triliun, ya, itu dalam tempo 2 hari, ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, saudara perhatikan, Ayub pernah mengalami suatu tanda kutip kegagalan, ya. Di tengah masa sukar diizinkan Tuhan dia mengalami suatu kegagalan, ya. Bisnisnya hancur, ekonominya hancur, ya, segala-galanya hancur. Bahkan dia harus mengalami satu penderitaan fisik, ya, dari batok kepala sampai telapak kaki. Begitu penyakit itu begitu sangat mengerikan, ya, dalam kehidupan Ayub, ya. Tapi apakah mereka yang pernah gagal ini jauh dari Tuhan? Ya, tidak. Mereka tetap kuat, saudara yang kekasih. Nah, coba kita cek kembali di ayat tadi, Lukas 5. Ya. Nah, saudara perhatikan ayat yang kelima. Ya. Nah, kita cek ya. Apakah Petrus dalam kegagalannya dia lemah, dia mundur dari Tuhan? Tidak. Ya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini konteks kegagalan. Ya, tapi Simon tetap kuat. Tatkala Tuhan memerintahkan suatu perintah, maka Simon berkata, perhatikan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, saudara perhatikan. Jadi justru di tengah masa sukar, di tengah kegagalan daripada Simon dan kawan-kawan, saudara perhatikan, mereka enggak putus asa, mereka enggak tidak down gitu ya. Tapi justru mereka kuat di dalam Tuhan. Nah, ini saudara perhatikan. Kaum pria yang saya kasih dalam Tuhan, AMC Bandung, mari, di tengah pandemi COVID-19, mungkin hal-hal kegagalan, tanda kutip, kita alami, marilah kita tetap kuat. Ya, jangan kita putus asa menghadapi suatu kegagalan. Ayub pernah alami, tapi Ayub kuat. Ya, Petrus dan kawan-kawan mengalami, tapi mereka tetap kuat. Nah, itu langkah ke Nah, yang ketiga, mungkin saudara bertanya, loh kok kok jawabannya ini? Ya. Nah, dalam hal apa kita harus kuat dalam Tuhan? Itu dalam hal menghadapi keberhasilan. Loh, kok bisa? Ya, bisa saja, saudara. Coba kita cek dari Lukas 12. Nah, kita lihat ya. Satu orang kaya, dia gagal menghadapi keberhasilan. Ya, Lukas 12, coba kita cek. Ya. Kita cek ayat 13. Nah, saudara perhatikan ya. Nah, disebut apa sana? Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan." Ya. Nah,
Perhatikan ayat 15 ya, kita cek ya. 15. Ya, kita lompat. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun, ya, ini nggak kelihatan pinggirnya terlalu besar ya. Ya. Nah, disebut ya, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, saudara perhatikan, Lukas, kembali ke Lukas 5. Ya, kepencet ini ya. Ya, harap sabar ya. Ya. Nah, saudara perhatikan, disebut apa? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun, nah, seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, terus ayat 17. Ya, kita lompat 17. Ya, ini tentang orang kaya ya. Orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ya. Ayat 18, saudara perhatikan, lalu katanya, ya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20, perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, ini real, saudara yang kekasih. Ya. Jadi, kaum pria yang sekasih dalam Tuhan, kita melihat realita ini ya yang diungkapkan oleh Yesus. Orang kaya ini kan berhasil secara bisnis ekonominya. Dia berhasil. Ya. Tapi dia tidak kuat menghadapi keberhasilan dia. Nah, ini sudah perhatikan. Dalam hal apa kita harus kuat dalam Tuhan? Dalam menghadapi keberhasilan saya dan saudara. Kenapa? Banyak orang yang berhasil seperti orang kaya tadi yang diungkapkan dalam Lukas pasal 5. Tatkala mereka berhasil, nah ini saudara perhatikan, mereka mulai melupakan Tuhan. Tatkala mereka berhasil, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tatkala mereka mulai berhasil, mereka mulai meremehkan orang lain. Tatkala mereka mulai berhasil, mereka mulai hidup dalam sikap arogansinya. Ya. Nah, kita lihat statement dia tadi. Ada statement, aku akan membangun itu no problem, tidak apa, itu mengembangkan saya. Ya, sebagai perkembangan bisnis, no problem. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Dia berkata, "Hei jiwaku, semuanya ada padamu, makan minumlah, bersenang-senanglah." Nah, ini masalahnya di sini. Jadi kaum pria yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita kembali merenung. Ya. Tatkala Tuhan izinkan saya dan saudara berhasil dalam konteks bisnis, ekonomi, ya, hendaklah kita kuat. Kita kuat dalam keberhasilan ini. Jangan kita sombong, jangan kita meremehkan orang. Tatkala kita berhasil dalam pelayanan, ya, kita harus kuat dalam keberhasilan pelayanan. Ya, biasanya orang kalau udah berhasil dalam pelayanan, aduh, itu arogansinya, wah, ya, sikap kesombongannya. Ingat loh, kita ini hamba, ya, doulos. Seorang pelayan dia harus melayani, ya, dia harus melayani. Ini sangat penting sekali. Hingga kini di tempat saya, apalagi pengerja pulang, ya, saya bersihkan sendiri gereja, saya ngepel sendiri, ya, dan dilihat oleh jemaat. Ada yang jemaat yang melihat, waduh om, jangan om, nanti kami yang akan pel tiap minggu, ya. Saya lakukan hal macam itu. Kita ini hamba, saudara yang kekasih.
Oh iya. Jadi tatkala saya dan saudara berhasil, nah ini saudara perhatikan, hati-hati. Ya, tatkala kita berhasil dalam konteks keberhasilan bisnis, ekonomi, pelayanan dan sebagainya, ingat, ya, kesombongan nginceng kata orang Jawa, kesombongan mengintip pada kita. Ya, kita perlu hati-hati dalam hal ini. Nah, inilah langkah ketiga ya. Nah, terus kita masuk langkah selanjutnya. Ya, langkah selanjutnya. Dalam hal apa kita harus kuat? Ya, di dalam Tuhan. Nah, ini saudara perhatikan ya. Ya, di dalam mengiring Tuhan. Ya, di dalam mengiring Tuhan. Pandemi COVID-19 ini membuat pengiringan anak-anak Tuhan itu menurun. Saudara yang kekasih, apalagi kita nggak bisa beribadah di tempat ibadah sementara ini. Wah, tambah teman. Mungkin anak-anak Tuhan yang agak malas itu, dia bersorak, hore, ini kesempatan, saudara. Ya, tapi bagi kita yang setia, yang benar-benar komit pada Tuhan, ini satu kesusahan ya, satu kesedihan bagi saya dan saudara. Jadi mengiring Tuhan ini kita benar-benar harus kuat. Apapun tantangan, mungkin masa sukar datang, kegagalan datang. Saya selalu menekankan pada jemaat yang kami layani. Ya. Apapun yang terjadi dalam ranah kehidupanmu, ingat, jangan lupakan Tuhan. Tetap mengiring Tuhan. Ya. Sebab dalam Ibrani 10 itu cukup jelas. Ayat 10 ya, pasal 10 ayat 25. Ya, coba kita cek ya, Ibrani 10. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Nah, disebut apa di sini? Ini saudara perhatikan. Cukup jelas. Ya. Jadi ayat ini cukup jelas. Menyatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi cukup jelas kalau saudara perhatikan di 25a ini penekanannya. Janganlah kita, ini bentuk jamak, kita, saya, dan saudara. Ya, termasuk umat Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, kita sangat bersyukur pada Tuhan ya. Kaum pria AMC Bandung tetap diberikan satu kekuatan untuk mengiring Tuhan, walaupun kita lakukan via Zoom ya. Ini yang disebut hikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Jadi mari bapak-bapak yang saya kasih Tuhan, kaum pria AMC Bandung, ya, marilah kita belajar. Dalam hal apa kita menghadapi masa sukar ini? Dalam mengiring Tuhan, saudara yang kekasih. Tantangan demi tantangan kita hadapi. Ya, justru ditekankan, saudara perhatikan. Dalam pertemuan-pertemuan ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu kita makin giat melakukannya. Adanya pandemi bukan justru kita mundur, tidak. Adanya pandemi, kita justru maju. Maju terus, pantang menyerah. Ya, mungkin kita masih ingat lagu Pentakosta kuno ya, tentang mengiring Tuhan ya. Ya, kita pasti ingat. Kalau nggak salah lagunya gini ya. Mengiring Tuhan keputusanku, mengiring Tuhan keputusanku, mengiring Tuhan keputusanku. Na 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 na, na 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 na. Nah, ini saudara ya. Jadi merupakan satu komitmen tapi juga satu keputusan, silakan kita lakukan. Dalam kondisi apapun kita iring dia. Ya. Kita iring dia dalam kondisi apapun juga. Nah, inilah langkah ketiga ya. Jadi bagaimana kita menghadapi, maksud saya dalam hal apa kita harus hidup, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, dalam hal apa? Ada empat jawaban tadi. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya solusi ya. Ya, ini solusinya. Nah, bagaimana agar saya dan saudara kuat dalam Tuhan?
Nah, ini dia. Bagaimana agar kita kuat dalam Tuhan, di dalam mengiring Tuhan adalah keputusan kita, di dalam melayani Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Bagaimana agar kita kuat? Kemarin firman yang disampaikan Bapak Larmin ya, sangat indah, luar biasa. Ya, ini memberikan satu motivasi bagi kita kaum pria menghadapi suatu intimidasi, ya, tantangan-tantangan dalam membuka pos PI, membuka tanda kutip gereja di satu lingkungan yang begitu sangat sulit. Tapi Bapak Larmin dengan kekuatan Tuhan, nah, saudara perhatikan berdasarkan kesaksian beliau kemarin, ya, dia kuat, saudara yang kekasih. Nah, kuncinya apa? Nah, kuncinya, solusinya. Nah, ini solusinya. Kita lihat ya. Yang pertama, saudara perhatikan, tatkala kita mengalami satu tantangan, satu persoalan dalam kehidupan ini, mungkin rasanya kita sudah nggak kuat, kita nggak mampu. Ya. Maka solusinya adalah supaya kita kuat dalam Tuhan, itu kuncinya apa? Ya, berserah ke dalam tangan Tuhan. Ini sangat penting. Coba kita buka Mazmur 37 ayat 5. Ya, Mazmur 37 ayat 5. Ya. Cukup jelas ya, disebut apa di sana? Cukup jelas sekali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Ini saudara garis bawahi. Agar kita kuat dalam Tuhan, solusinya adalah apa? Serahkanlah seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Jadi menyerahkan hidup pada Tuhan adalah satu hal yang begitu indah ya. Satu hal yang benar-benar harus kita lakukan. Kenapa? Kadangkala ada di antara anak Tuhan, umat Tuhan, khususnya kaum pria yang merasa gagah, punya persoalan bukan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dia menyerahkan pada kekuatannya. Ya, ini malah ironis, saudara. Menyerahkan pada kekuatannya dan kekuatan-kekuatan lain dan sebagainya. Ya. Justru yang terjadi adalah kehancuran, kegagalan. Jadi mari, saya berharap kita yang hadir malam ini via Zoom ya, apapun persoalan saudara, supaya saudara kuat di dalam Tuhan, berserah dalam tangannya. Karena dialah yang akan memampukan saya dan saudara, memberikan kekuatan. Ya. Karena Tuhanlah yang akan memberikan saya dan saudara suatu kekuatan. Nah, ini sangat penting. Nah, langkah kedua selanjutnya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan, kuncinya apa? Sederhana sekali. Ya. Tetap eksis bersyukur ke dalam tangan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5:18. Nah, ini kita baca ya. Kita baca 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini saudara perhatikan. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita garis bawahi ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini saudara perhatikan. Agar kita kuat dalam Tuhan menghadapi sikon sekarang. Sikon masa sukar, mungkin kita gagal, mungkin kita mengalami kepanikan, rasa takut, dan lain sebagainya. Nah, maka firman Tuhan menekankan supaya kita kuat dalam Tuhan, bukan hanya pasrah, tidak, ya, tapi menaikkan ucapan syukur di hadapan hadiratnya. Nah, kita lihat tokoh Alkitab yang tadi saya sudah singgung, Ayub, ya, dalam menghadapi multi problem, kegagalan, ya, dia hancur dalam bisnis, ekonomi, fisik, bahkan jiwanya hancur. Apakah Ayub bersungut?
Tidak. Ya. Ayub tidak bersungut. Ayub berkata, aku datang dengan telanjang. Aku pulang dengan telanjang. Penekanannya adalah apa? Terpujilah nama Tuhan. Kaum pria yang saya kasih dalam Tuhan, mari, tatkala kita mengalami satu persoalan dalam rumah tangga, dalam bisnis, ekonomi, ya, yang mungkin berdampak pada kelemahan-kelemahan fisik juga, ya, berdampak pada kejiwaan, terlebih berdampak pada spiritual. Ya, pertama serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Langkah kedua, tetap eksis, naikkan ucapan syukur. Ya, maka Tuhan akan menolong. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, kita cek ya. Ya, langkah ketiga, saudara perhatikan, kita berharap padanya. Jadi, bagaimana agar kita kuat? Bukan hanya berserah, bukan hanya bersyukur, tapi berharap ya kepada Tuhan. Kita berharap pada Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 6, coba kita cek ya, Mazmur 42 ayat yang ke-6. Nah, disebut apa di sini? Ya. Tatkala pemazmur mengalami satu tekanan, satu tantangan dalam realitas kehidupannya, maka dia mengungkapkan isi hatinya, ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Nah, bukankah ini sering kita alami sebagai kaum pria? Ya, satu tekanan, ya, jiwa tertekan, gelisah, hidup kita dan sebagainya. Nah, maka solusinya adalah apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi sangat penting, kaum pria yang sekasih dalam Tuhan, bahwa tatkala kita sebagai umatnya mengalami suatu persoalan dalam realitas kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri, ya, di era pandemi ini, maka serahkan, naikkan ucapan syukur, tapi berharap. Ya, berharap artinya bagaimana saya dan saudara benar-benar menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berharap bagaimana saya dan saudara benar-benar tetap di dalam kasih Tuhan. Ini sangat penting. Jangan kita harapkan pertolongan dari secara kuasa kegelapan, ya, okultus, jangan. Yeremia berkata dalam Yeremia 17 kalau nggak salah ya, ayat 5, terkutuklah orang yang berharap pada manusia, mengandalkan manusia. Itu dalam Yeremia, ya, lebih baik kita baca ya. Yeremia 17 ayat 5. Nah, ini orang-orang yang berharap mengandalkan hal-hal lain selain Tuhan. Beginilah firman Tuhan, disebutkan apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Konsekuensinya coba kita lihat ayat 6. Nah, ini konsekuensi ya, ayat 6. Maka dia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi tatkala kita nggak berharap pada Tuhan waktu kita mengalami suatu persoalan, lantas kita berharap pada hal-hal duniawi, apalagi pada okultus, ya, kuasa-kuasa kegelapan, maka terkutuk. Ya, bukan solusi yang kita dapat. Bukan jalan keluar yang kita dapatkan. Bahkan makin menderita. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita tetap kuat dalam Tuhan? Ya, kita bisa kuat itu karena Tuhan. Ya, bukan karena mengandalkan manusia. Kita kuat itu karena Tuhan, bukan mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita kuat karena Tuhan.
Ya, bukan mengandalkan harta, ekonomi kita. Bukan, saudara. Jadi kaum pria yang sekasih dalam Tuhan, karena Tuhan kita kuat. Ya, oleh sebab itu, tetap berharap kepadanya dalam kondisi apapun juga. Ya, dan yang terakhir ya, ini jadi berharap dengan mengandalkan ini, saya sudah bahas tadi ya, satu mata rantai. Yang terakhir adalah apa? Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Ya, kita kuat itu karena Tuhan. Bagaimana? Nah, ini disebut yang terakhir, andalkan kekuatan Roh Kudus. Dalam Efesus 6 tadi, ayat 10 bagian B, disebut hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa? Kekuatan Roh Kudus ini, itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, karena dia yang memampukan kita. Selain dia memberikan satu tuntunan, ya, tatanan baru, karakteristik yang baru dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai kaum pria, andalkan dia. Andalkan Roh Kudus yang apa? Memberikan satu kemampuan, satu kekuatan. Ini sangat penting, saudara. Januari kemarin waktu saya kena penyakit itu ya, kena penyakit tersebut, ya panas tinggi, badan sangat lemah sekali, sakit tulang-tulang ya. Ya, saya sampai minta resep sama Mpek Juli nih ya. Pek tolong kirim resepnya untuk sakit tulang-tulang ini dan sebagainya, dikirim ya. Saya beli, ya. Tapi yang utama saya minta kekuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kenapa rasanya nggak mampu saya menghadapi penyakit ini, saudara? Nggak ada nafsu makan ya, sehingga saya turun sampai 7 kilo. Nah ini saudara perhatikan. Saya udah rasanya, aduh Tuhan, gimana Tuhan? Apa Engkau mau memanggil saya? Ya. Tiap malam saya hanya bisa menangis, berseru, berserah dalam tangan Tuhan. Sangat menderita menghadapi penderitaan fisikal dalam hidup saya. Saya hanya berserah, berharap, andalkan Tuhan. Dan saya minta, oh Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan pada hidup saya, spiritual saya, supaya saya mampu menghadapi penyakit ini. Ya, dan kemurahan Tuhan, oleh doa-doa dari Bapak-Bapak MC, kaum pria MC, ya, dan juga doa-doa dari hamba-hamba Tuhan GPP seluruh Indonesia, kemurahan Tuhan, dan terlebih berkat kekuatan otoritas Roh, akhirnya saya dipulihkan oleh Tuhan. Ini sangat penting sekali. Jadi mari, andalkan Roh Kudus itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus kita nggak mampu. Ya. Pak Larmin kemarin menyaksikan ya, wah kekuatan Tuhan itu luar biasa. Saya salut, saudara, kesaksian beliau. Waktu menghadapi FPI, menghadapi masa yang cukup banyak. Nah, itu kalau bukan kekuatan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, wah ini saudara. Orang Manado ngomong, totofore kita orang hadapi itu. Tahu totofore, Pak Heki? Totofore itu gemetar. Ya, gemetar. Tapi Pak Larmin tidak gemetar, pantang menyerah. Ya, dengan suara lantang dia beritakan Injil. Dengan suara lantang dia menyampaikan kabar sukacita. Saya teringat tatkala Petrus diberikan kekuatan Roh Kudus, dia memberitakan kabar sukacita yang luar biasa. Ya, dan itu yang dialami oleh Pak Larmin Manurung. Dahsyat Tuhan kita. Jadi apapun yang terjadi, Bapak-bapak yang sekasih dalam Tuhan, kaum pria MC, mari. Ya, bagaimana agar kita kuat? Kekuatan itu karena Tuhan. Ya, bagaimana agar kita kuat? Andalkan kekuatan Roh Kudus. Ya. Nah, kita tambah satu ayat. Nah, ayat ini bagus sekali ya. Sakaria pasal 4 ayat 6. Ya, Sakaria 4 ayat 6. Nah, coba kita cek ya.
Nah, apa bunyinya? Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanku. Ya. Bukan, saya ulangi ya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan, perhatikan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Kita melihat bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa mengandalkan Roh Kudus itu adalah suatu solusi untuk menghadapi pandemi di tengah masa sukar ini. Supaya kita kuat. Kita benar-benar menjadi gereja Tuhan yang kuat karena Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ya, ini sangat penting sekali. Sehingga sebagai penutup, coba kita klik slide terakhir. Ya. Slide terakhir ya. Dahsyat, saudara. Disebut apa? Yesaya 40, 29, 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kaum pria MC, mungkin hari ini saudara mulai merasa, oh Tuhan, batinku mulai lelah, ya, semangatku mulai pudar. Nah, ingat, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Ya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh. Ya, jatuh apa ini? Tersandung. Saya tulis tersanjung ini. Maaf ya. Jatuh tersandung. Ya. Ya. Saya salah ketik, maaf ya. Saya tulis tersanjung ya. Teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Jadi bayangkan saudara. Anak-anak muda sekarang banyak yang tersandung. Ya, tersandung narkoba, free sex dan lain sebagainya. Ya, padahal masih muda, masih teruna. Ya, dalam The Police kalau kita nonton, mereka ditangkap itu umur belasan tahun. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Sehingga ditekankan di ayat yang 31, coba slide tadi ulangi. Ya, ini yang terakhir. Slide terakhir tadi. Diulangi, tampilkan. Nah, disebut apa? Ya, slide yang terakhir. Nah, ini yang 31. Perhatikan baik-baik ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, ini dahsyat, saudara. Jadi mari, kaum pria MC, ya, kondisi apapun tetap berserah, berharap, bersyukur, andalkan kekuatan Roh Kudus, sebab ini jawabannya. Ya, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, bapak-bapak, kaum pria MC yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita kuat hingga kini, itu karena Tuhan. Ya, kalau kita kuat hingga kini, itu semata-mata kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan saudara sebagai gerejanya. Oleh sebab itu, kondisi apapun, sekali lagi saya tekankan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus senantiasa memberikan kita kemampuan, kekuatan yang baru dalam kondisi apapun juga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya serahkan pada pimpinan. Terima kasih untuk Pak Bapak Pendeta Paul Zaitun untuk pelayanannya. Luar biasa. Adalah firman yang kita dengar ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi kekuatan untuk kita semua. Sebelumnya
nanti minta mungkin Ko Andre ya berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Ko Andre bisa tolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam kesempatan ibadah pria ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami juga sudah menikmati firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kalau kami ada hari ini, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami dapat melakukan segala halnya. Tapi semuanya itu oleh anugerah Tuhan. Kami boleh kuat di dalam Tuhan, anugerah Tuhan karena kebaikan-Mu yang berlimpah buat kami. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini pun kami boleh bersyukur. Anugerah Tuhan berlimpah buat kami, diberikan kesehatan, kekuatan, hati yang senantiasa rindu datang pada Tuhan. Memberkati Bapak Paul Zaitun yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang tambah-tambahkan urapan Tuhan dan setiap pelayanannya, memberkati kami semua, bahkan memberkati banyak orang di sekitarnya, bahkan di dalam gereja yang Tuhan sudah tempatkan untuk melayani. Terima kasih Bapak, sebentar kami melanjutkan ibadah kami, Tuhan tetap pimpin sertai, sehingga kami boleh semakin hari semakin rindu akan Tuhan, semakin hari semakin semangat untuk melayani satu sama lain. Yang masyarakat doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Ko Andre buat doanya. Sambil menunggu untuk pertanyaan, nanti bisa langsung chat atau langsung bertanya. Sebelumnya kita mau dengerin satu buah lagu dulu ya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah
saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Puji Tuhan, pujian yang luar biasa. Ya, silahkan. Saya mempersilahkan untuk rekan-rekan yang akan bertanya. Selagi ada kesempatan, nyesel nih kalau nggak nanya nih. Kelihatannya cukup jelas. Harus dipancing dulu kayaknya, Om. Ini saya mau nanya Om nih, Om. Oh iya. Bagaimana caranya saya ini harus misalnya menolong seseorang yang sudah benar-benar terpuruk gitu, Om. Tipsnya. Ya, tipsnya. Ya. Ya, pertama kita mendekati mereka ya. Ini yang pertama ya. Ya, pertama mendekati, kita datangi, dekati, dan care. Ya. Di care, memberikan suatu statement yang menghibur. Ya, kita harus empati. Jadi nggak boleh ada statement yang menuduh, mengutuk, nggak boleh ya. Berikan dia kekuatan. Sebab kadangkala ada pelayan Tuhan, tatkala ada orang yang terpuruk, maka dia langsung menuduh, kamu ini banyak dosa gini sebagainya. Ini bukan sembuh, saudara, malah sakit hati ya. Jadi tetap kita dekati. Kalau sekarang kan sulit dekati lewat WA ya. Kita telepon, kita video call dan sebagainya, memberikan dia satu kekuatan ya. Dan kita percaya Tuhan pasti memberikan dia kekuatan yang baru. Ya, puji Tuhan. Saya kira itu ya. Makasih Om buat jawabannya. Ya. Ayo teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain. Selamat malam, Pak Paul. Ya, malam. Mau tanya, Pak Paul. Ya. Saya mau tanya karena tema kuat di dalam Tuhan. Ya. Dalam Yosua pasal 1, Tuhan kan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau akan memimpin bangsa itu untuk menuju tanah perjanjian itu. Tapi di dalam pasal yang kelima, itu Yosua itu dia betul-betul ketika pedang terhunus itu, ya dia mengalami satu dilema mungkin ya Pak Paul. Apakah di situ Yosua itu betul-betul merupakan seorang yang kuat secara roh atau lemah gitu, Pak Paul? Iya. Ya, oke. Ya, mungkin pertanyaan saya, Pak Paul.
Ya, saya ngerti maksudnya. Jadi kita manusia itu penuh dengan segala macam kekurangan dan keterbatasan, Pak Kor, ya. Ya. Nah, oleh karena itu kita butuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan Yosua benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, dalam konteks tadi di pasal berikutnya kita melihat itulah kemanusiaan Yosua yang mengalami satu kelemahan, mungkin keterpurukan secara psikis, ya. Sebab mungkin fisik kuat, tapi ada orang jiwanya nggak kuat, Pak. Gitu ya. Fisiknya mungkin kuat, tapi jiwanya nggak kuat. Contohnya umpamanya waktu terjadi vaksin massal ya di satu daerah, tentara itu fisiknya kuat, tapi mentalitasnya, kejiwaannya waktu disuntik dia takut, dia mencak-mencak berteriak, ya. Tetapi kita lihat follow up-nya, toh tetap Yosua kuat karena Tuhan, ya, karena ada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai Yosua. Nah, oleh karena itu kita harus akui walaupun dalam keterbatasan kehidupan kita sebagai kaum pria, ya, percayalah, tatkala kita berserah, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, kita pasti mampu kok. Kita kuat karena Tuhan. Saya dulu mengalami, Pak Cornelius, ya. Saya mengalami suatu suatu persoalan, ya, di mana saya mengalami satu keterpurukan. Itu secara manusia saya berkata, Tuhan ambil saja nyawa saya, ya. Dan tatkala saya terpuruk, waktu itu sudah rasanya putus asa, ya. Tapi di samping itu saya ingat bahwa Tuhan ada dan Tuhan mampu memberikan kekuatan baru pada saya. Dan akhirnya kemurahan Tuhan, tatkala Tuhan berikan kekuatan baru, saya manifestasi dalam kuasa roh, ya, segala keputusasaan, kegundagulanaan dan lain sebagainya terlepas. Dan disitulah saya dapat kekuatan baru. Mengapa? Karena Tuhan yang berikan kekuatan itu. Ya, itu Pak Kor, ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak Paul. Ya, ya. Om, saya mau nanya sedikit, Om Paul. Halo Dek Marlen. Halo. Yuk. Sedikit aja, Om. Ini ya, nggak apa-apa. Kira-kira 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini dengan hubungannya dengan masa sekarang juga menimpa anak-anak Tuhan. Ini gimana? Bentuk-bentuknya apa aja sih yang mencobanya yang dimaksud, Om? Bisa dijawab. Ya. Jadi kita lihat ya, memang Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ya, dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan saya kira sebagai hamba Tuhan, Dek Barlen ini sudah tahu jawabannya sebenarnya, ya. Ya, namun dalam hal ini belum Om. Belum tahu. Ya. Belum Om. Iya ya. Ya, Tuhan izinkan hal ini terjadi, ya. Jadi contohnya umpamanya pandemi COVID-19 itu atas izin Tuhan, ya. Kita lihat yang terdampak itu 3 juta lebih. Tapi jangan lupa di antara 3 juta lebih, saudara perhatikan, itu hampir 3 juta sudah sembuh. Ya, mereka mendapatkan suatu kekuatan yang baru dari Tuhan, namanya pemulihan. Nah, tanda kutip cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi, ya, itu tidak seberat dengan kemampuan kita. Ya. Dan COVID ini juga tanda kutip merupakan suatu cobaan, tapi juga ujian untuk memproses kita sebagai gereja Tuhan, dan masih banyak, ya, dampak dari COVID di bidang bagi pebisnis, ya, bagi pebisnis itu mengalami, mereka diuji oleh Tuhan, ya. Dulu cuannya sebelum pandemi, ya, sekian, ya, ujuk-ujuk pandemi turun drastis, mungkin 50%, mungkin 70%. Ini bentuk-bentuk ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan para pebisnis, ya, dari pelaku-pelaku ekonomi. Nah, bagi anak Tuhan kita juga diizinkan masuk dalam proses masa sukar ini, ya. Kita harus kuat, sebab pandemi yang diizinkan Tuhan ini sebenarnya tidak seberapa besar dibanding dengan pandemi yang terjadi di zaman Nabi Nuh, ya, itu lebih dahsyat sekali.
ya, dan itu pandemi kehancuran dari kematian manusia yang massal luar biasa, ya. Tapi kita lihat ada orang yang masih sanggup bertahan dalam cobaan, dalam ujian. Itulah Nabi Nuh dan keluarganya. Ya, ini sekilas pandang ya. Tuhan berkati. Ya. Ayo, yang lain masih ada waktu ya, Pak? Saya mau tanya nih, Om. Oh, yuk. Ya. Om. Terima Siapa kasih, ini? Om. Pak Gunawan. Ya, iya, terima kasih iya. Om Paul Ya. untuk firman-Nya. Cuma saya ingin bertanya nih. Di Yesaya 40 ayat 31 ya. Ya. Orang yang menantikan Tuhan tuh akan mendapat kekuatan baru. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kekuatan baru? Karena kita udah berdoa gimana gitu. Untuk mendapatkan kekuatan baru itu, Om. Ya. Nah, ini berbicara dalam konteks spiritual ya. Ya. Jadi kekuatan baru tatkala kita mengalami satu keterpurukan iman, satu kegundagulanaan, keputusasaan dalam realitas kehidupan kita. Nah, solusi yang saya berikan tadi ada penyerahan, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, maka Dia akan memberikan kekuatan baru itu pada saya dan saudara. Sehingga yang tadinya kita sudah gundah-gulana, putus asa, ingin lakukan ini, dan itu, tapi Tuhan memberikan solusi yang namanya kekuatan spiritual. Ya, kita mulai terhibur, kita hadapi semua dengan real, dengan sukacita, ya, dan tetap penuh pengharapan dalam tangan Tuhan. Itu maksud dari ayat 31 itu, Pak Gunawan, ya. Iya. Ya, saya kira gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan salah satu dari 5 poin itu kita nggak dapat, berarti kekuatan baru itu tidak ini ya, tidak sempurna didapatnya itu. Maksudnya poin yang mana, Pak? Yang ini yang berserah pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, berharap pada Tuhan, Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus itu. Kalau salah satu nggak dapat kekuatan baru itu, apa kita dapat atau kita menerimanya secara utuh atau bagaimana, Om? Tidak, begini. Dari 5 item itu tadi, kadang kita hanya pasrah saja sama Tuhan. Ya, Tuhan memberikan solusi itu. Bapak masih ingat tatkala Petrus disuruh Tuhan berjalan di atas air? Ujuk-ujuk Petrus takut, dia mengalami pandemi ketakutan, dan dia berkata, Tuhan tolong. Nah, dia andalkan Tuhan. Dia pasrah pada Tuhan. Satu item saja. Saya mau tanya, Tuhan tolong apa tidak? Tuhan tolong. Nah, Tuhan tolong. Sedemikian dengan kita. Ya. Ya. Kadang baru satu item saja, belum 5, baru satu item saja. Kita baru pasrah saja, Tuhan sudah memberikan kekuatan baru. Kenapa? Karena Tuhan. Nah, dahsyat Pak ya, Gunawan ya. Makasih, Om. Tuhan berkati. Tuhan berkati, makasih, Om. Ya. Iya. Pak Haiki masih ada waktu, Pak? Saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk bertanya. Sudah jelas. Jelas. Mantap kayaknya Pak, udah cukup mungkin kayaknya ya. Untuk menghemat waktu, saya serahkan pada Bro Haiki ya untuk pengumuman dan lain sebagainya. Saya persilakan, Bro Haiki. Thank you Bro Agus buat moderatornya. Makasih banyak juga Pak Paul Jaitun buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yaitu kuat karena Tuhan. Dan, saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita ini harus kuat secara spiritual. Artinya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang selalu kita harus bersekutu dengan Tuhan, taat melakukan firman-Nya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita juga harus kuat di dalam Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan, karena itu adanya tantangan dari Tuhan, dan adanya proses dari Tuhan, atau ujian daripada Tuhan. Dan kita harus kuat, kita harus dewasa juga dalam
segala hal dalam masa sukar, masa kegagalan, bahkan masa kesuksesan, bahkan masa dalam mengiring Tuhan, kita harus kuat juga. Dan kita punya solusi, yaitu kita harus berserah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan andalkan Roh Kudus. Maka saya percaya ketika kita bisa belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Paul buat kebenaran firman Tuhannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani di ibadah AMC malam hari ini. Buat Bro Erik, kasih Bro buat pelayanannya dalam pujian penyembahan. Buat Bro Agus, buat Bro Yusman, Bro Andreas, buat teman-teman yang baru gabung malam hari ini, terima kasih buat Bro Andreas Christian sama Bro Budiman ya. Selamat bergabung. Saya percaya kita akan selalu kuat dalam Tuhan dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makasih juga buat tim pengembalaan, Pak Daniel, Pak Dedi, Pak Lukas. Makasih teman-teman AMC semuanya yang di Bandung, yang di luar Bandung. Buat teman-teman ACC juga, terima kasih sudah bergabung. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun juga buat Pak Jimmy Triatna. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memakai lebaran kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya teman-teman. Saya serahkan kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Saya mau pengumuman dulu, boleh Pak? Oh iya, silakan. Kelewat pengumumannya, Bro. Oke, Bro Yusman tolong bisa ditampilin pengumuman. Oke, buat pengumuman AMC, setiap pagi kita ada doa pagi, Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 6, via Zoom, di link yang sama. Saya berharap teman-teman AMC juga bisa ikut dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini yang memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa menghadapi apa yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Yang kedua adalah ibadah raya. Ibadah raya hari Minggu jam 8 sampai jam 9.30 diadakan satu kali secara online juga. Saya mengundang juga untuk Bapak-Bapak bisa ikut ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi sampai jam setengah 10 pagi. Ibadah Zoom yang sama. Minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya yang hari ini berulang tahun, yaitu Bapak Jimmy, dengan tema Overcome the Sin, yaitu tentang kita bisa melawan dosa yang melawan kedangian kita. Minggu depan kita akan belajar tentang Overcome ini, the Sin, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy dengan link yang sama, Zoom yang sama, dan jam yang sama seperti malam hari ini. Selanjutnya adalah persembahan kolekte untuk khas AMC. Saya juga berharap teman-teman bisa support dalam ibadah AMC ini melalui persembahan kolekte ke rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan T. Utama. Saya berharap teman-teman bisa mensupport supaya AMC ini bisa berjalan lebih lancar lagi. Amin. Selanjutnya, nggak ada lagi. Ibadah ini direkam dan ditayangkan di channel YouTube AMC Bandung. Buat teman-teman atau siapa saja yang nggak sempat dengar firman Tuhan malam hari ini, bisa mendengar di YouTube di Zoom AMC Bandung. Amen. Itu aja. Pak Daniel, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, selamat malam para pria-pria AMC yang kasih dalam Tuhan. Kita berkati malam hari ini oleh kebenaran firman Allah yang boleh menjadi kekuatan bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhannya. Terima kasih hambanya, Pak Paul, yang sudah memberkati kami semua. Ya, hanya satu-satunya di saat-saat pandemi seperti ini
Kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Kita melekat, bersandar, nempel terus sama yang kuat. Pasti kita jadi kuat. Ya, tidak ada kekuatan lain selain Tuhan. Saudara, nempel kepada yang lemah, kita lemah, saudara. Nempel kepada yang loyo, pasti kita loyo. Ya, tapi kita nempel sama yang kuat, yang luar biasa. Itu Tuhan. Pasti kita jadi luar biasa karena Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun hambanya Pak Jimmy. Semakin Tuhan pakai dalam pelayanan keluarga, ya dimanapun Pak Jimmy melayani, jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Thank you, sami-sami. Sebentar kita akan akhiri dalam doa, nanti Pak Theo Mose akan tutup dalam doa. Doakan juga untuk Pak Jimmy yang ulang tahun pada malam hari ini. Ya. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita malam ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami diberkati, baik lewat pujian ibadah kita pada malam ini ya Tuhan, lewat firman-Mu juga memberikan kekuatan bagi kami, satu-satunya yang bisa kami andalkan. Di masa-masa sukar, kondisi, situasi, keadaan saat ini, kami percaya ketika kami terus berharap, berserah kepadamu ya Tuhan, intim dekat dengan Tuhan, maka di sanalah kami bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang penuh dengan kekuatan kuasanya. Terima kasih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Zaitun yang sudah memberkati kami malam hari ini. Berkati kesehatan, keluarga, dan pelayanannya. Tak lupa juga pada malam hari ini ya Tuhan kami berdoa buat kekasih kami Bapak Pendeta Jimmy Triatna yang pada hari ini ya Tuhan Yesus memberikan ketambahan umur. Biarlah Tuhan Yesus dalam usia yang sudah Tuhan percayakan ini, biar hamba-Mu terus pakai untuk terus di dalam pelayanan kepada Tuhan. Semakin kuat dalam melayani Tuhan, juga memberkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, dan apapun yang dia kerjakan. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Erik yang sudah melayani pujian, juga Pak Yusman sebagai host, juga Pak Andreas, Pak Agus sebagai moderator, dan Pak Erik yang sudah melayani pujian penyembahan, juga tim penggembalaan Tuhan Yesus, dan tim penata layanan Bapak Diki. Semua Tuhan memberkati kami, bahkan semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, di luar kota maupun di Bandung, bahkan yang di tempat yang lain, kami percaya Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Dan Tuhan akan kumpulkan kami lagi pada minggu depan, pada Kamis depan, untuk kami bisa bersama-sama di dalam ibadah Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa, dan mari Bapak-Bapak sekalian kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang menyertai kita terus untuk hidup dalam kebenaran, mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan tamatkan ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Berkati Tuhan. Ya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.